Jaringan tumbuhan. Nama Naufal Nabilah, NIM 2502041, Prodi Agroteknologi, mata kuliah Botani Umum, dosen pengampu Cik Salmiati MP PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Latar belakang. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Secara umum, jaringan tumbuhan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membelah, berfungsi sebagai sumber pertumbuhan bagi tanaman. Sebaliknya, jaringan permanen terdiri dari sel-sel yang telah berdiferensiasi dan memiliki fungsi tertentu, seperti jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan penyangkut. Mulyani 2019. Tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis jaringan tumbuhan yang meliputi jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi berbagai jenis jaringan tumbuhan serta peran masing-masing dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, mahasiswa dapat memanfaatkan mikroskop untuk mengamati preparat jaringan tumbuhan secara langsung dan mampu membedakan berbagai jenis jaringan berdasarkan karakteristik morfologisnya. Oke, alat. Yang pertama adalah modul, yang kedua pipet tetes, yang ketiga pensil, yang keempat mikroskop, yang kelima tisu, yang keenam pinset, yang ketujuh cup, yang ke-8 kaca penutup, yang ke-9 buku gambar, yang ke-10 kaca objek, dan yang terakhir adalah yang ke-11 yaitu cutter. Oke, bahan daun mangga, batang bayam, akar jagung, batang jagung, dan akar bayam. Oke, ini adalah cara kerjanya untuk praktek di laboratorium. Oke, yang pertama ambil bagian jaringan tumbuhan yang ingin diamati seperti akar, batang, atau daun. Gunakan pisau, silet, atau untuk memotong jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Yang kedua, letakkan potongan jaringan di atas objek kaca. Tambahkan sedikit pewarna, biarkan selama beberapa menit agar pewarna preparat meresap dengan baik. Yang ketiga, tutup dengan kaca penutup untuk melindungi preparat dan mencegah penguapan. Amati preparat jaringan dengan cermat dan perhatikan struktur sel serta perbedaan di antara berbagai jenis jaringan. Oke, inilah hasil gambar yang kami amati sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil jaringan epidermis tampak sebagai lapisan sel yang rata dan rapat. Sel-sel parenkim tampak lebih besar dan memiliki dinding sel yang tipis. Ruang antar sel cukup luas yang memungkinkan udara masuk. Kalau sel kolenkim tampak memiliki dinding sel yang lebih tebal, terutama di sudut-sudut sel. Jaringan ini memiliki tampilan yang lebih fleksibel. Yang keempat, ini sel sklerenkim tampak sangat keras dan memiliki dinding sel yang tebal. Sel-selnya seringkali mati pada saat dewasa. Jaringan ini memberikan kekuatan dan dukungan pada bagian tumbuhan yang sudah tidak tumbuh lagi. Oke, inilah pembahasan berikut ini. Memahami jaringan tumbuhan merupakan aspek krusial dalam biologi dan agronomi, karena setiap jenis jaringan memiliki peran spesifik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengetahuan ini juga berkontribusi pada aplikasi praktis seperti pemuliaan tanaman dan pengolahan sumber daya alam. Mulyani 2019, Kristiono 2015. Oke, hasil rangkuman. Memahami jaringan tumbuhan merupakan aspek penting dalam bidang biologi dan agronomi. Mengingat setiap jaringan memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang jaringan tumbuhan sangat penting untuk aplikasi praktis di bidang pertanian dan biologi.